Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Channels, kembali lagi bersama aku, Dewi Purnamasari, dalam sesi Yuk Cari Tahu Bersama Dewi. Hari ini kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya? Pemasaran, keuangan, atau logistik? Ya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai manajemen logistik. Biar lebih seru, nanti aku bakal ajak Sobat Channels untuk mengidentifikasi strategi apa sih yang digunain salah satu perusahaan logistik di Indonesia dalam menghadapi tantangan yang muncul. Yuk, sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk apa sih itu manajemen logistik. Pada dasarnya, manajemen logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personal dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih efektif. Nah, menurut The Council of Logistic Management, manajemen logistik adalah suatu bagian dari prosedur supply chain yang berguna untuk melaksanakan, mengendalikan, dan merencanakan keefektifan serta keefisienan aliran penyimpanan suatu produk barang, layanan, serta informasi terkait dari mulai awal hingga tiba konsumen guna memenuhi keperluan mereka. Masih nggak paham juga? Sini aku kasih gambaran. Nih, manajemen logistik itu kayak jadi penyelenggara pesta, di mana kamu harus menyusun rencana, ngatur cara bawa barang ke tempat pesta, dan pastikan semuanya sampai dengan lancar. Tujuannya, biar barang atau jasa yang dibutuhkan bisa nyampe ke tempat yang tepat, pada waktunya dan tanpa masalah. Sampai sini paham? Yuk kita lanjut. Setiap kegiatan pasti ada tujuan di dalamnya. Begitu juga manajemen logistik ya Sobat Channels. Terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Ketiga, guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Nah, dengan tujuan yang jelas, perusahaan dapat mengoptimalkan proses operasionalnya, mengurangi waktu siklus, dan meningkatkan respons terhadap perubahan pasar. Biar makin banyak ilmu, yuk ngobrol-ngobrol lebih jauh terkait dari mana sih awalnya logistik ini muncul. Penasaran nggak sih? Nah, ceritanya dimulai setelah Perang Dunia Kedua, di mana logistik awalnya berkembang sebagai bagian penting dari strategi militer. Awalnya, fokusnya lebih ke kebutuhan militer, tapi seiring waktu, logistik mulai merambah ke dunia bisnis pada sekitar tahun 1970-an. Jadi, bisa dibilang logistik yang dulunya berasal dari keperluan perang, sekarang jadi fondasi utama dalam menyokong keberlanjutan bisnis. Cool nggak sih? Dari perang malah ke bisnis. Terus masuk ke era 1980-an, di mana fokusnya berubah banget. Logistik nggak cuma jadi bagian dari perusahaan, tapi juga jadi elemen krusial dalam sistem bisnis. Dan tahu nggak, konsep baru yang muncul waktu itu namanya Supply Chain Management, yang kita kenal sekarang dengan singkatan SCM. Nah, terus tahun 1990-an datang dengan konsep keren lainnya, yaitu Cross Business Logistik. Semuanya didukung sama teknologi canggih abad 21. Keren banget kan? Nah, seiring persaingan logistik yang makin ketat, muncul strategi anyar nih, namanya Supply Chain Management. Dengan pakai strategi ini, perusahaan logistik bisa banget meraih kemenangan dalam persaingan sengit. Kayaknya nggak main-main deh. Penting banget buat Sobat Channels yang lagi nyari jasa logistik nih. Kudu bijak milihnya, soalnya persaingannya ketat banget. Banyak perusahaan logistik yang udah tumbuh pesat dan punya rating kepuasan pelanggan tinggi. Jadi, jangan asal pilih ya. Nah, setelah kita udah bongkar sejarah dari logistik, sekarang kita masuk ke sisi praktisnya yuk, ke aktivitas-aktivitas logistik yang sebenarnya mudah buat dipahami. Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu kita awali dengan layanan pelanggan dalam logistik.
Biar pas dan tepat, kita perlu produk yang oke, di tempat yang pas, dengan keadaan, biaya, dan waktu yang juga pas. Makanya, semua ini adalah kunci dalam sistem logistik. Selanjutnya, kita bahas nih yang namanya demand forecasting. Gimana kita bisa nebak-nebakin apa yang dibutuhin pelanggan di masa depan. Penting banget nih buat tentuin strategi kita ke depannya. Nah, kita masuk ke topik yang selalu bikin mikir, manajemen persediaan. Biar nggak kelebihan atau kekurangan barang, kita harus pandai-pandai nyetel tingkat persediaan dengan baik. Nggak gampang, tapi krusial banget. Ada yang tahu nggak apa itu e-commerce, kode barcode, dan EDI? Nah, ini dia alat komunikasi logistik yang keren banget. Jadi, kita bisa terus nyambungin informasi antara proses logistik dan konsumen. Oke, aktivitas yang kelima namanya materials handling. Gampangnya, ini ngebahas cara kita urus bahan baku, setengah jadi, dan barang jadi, biar nggak ribet dan efisien. Nah, kemudian aktivitas yang keenam yaitu proses pemesanan. Nggak bisa nggak ngomongin proses pemesanan. Kita bakal bahas gimana kita bisa langsung ambil tindakan setelah pelanggan pesan barang, supaya mereka happy dan puas. Terus, aktivitas yang ketujuh ada pengemasan. Terus terang, pengemasan itu penting banget loh guys. Nggak cuma buat proteksi barang dari rusak, tapi juga bikin nyimpan dan pindahin barang jadi lebih gampang dan juga lebih mudah. Kemudian, aktivitas yang ke-8 dan yang terakhir yaitu kita bahas dukungan komponen dan jasa. Jadi, logistik nggak cuma selesai pas barang udah di tangan pelanggan, tapi juga terkait sama servis dan perbaikan. Asik banget kan? Nah, gitu deh Sobat Channels, serunya aktivitas logistik. Sesuai janjiku, aku bakal ajak Sobat Channels untuk mengidentifikasi strategi apa aja nih yang digunain perusahaan logistik Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul. Kita bahas perusahaan apa ya kira-kira? Kalau basicnya sih pasti nggak jauh dari JNT, JNE, dan lain-lain. Aku pengen nih Sobat Channels mengetahui lebih jauh tentang perusahaan logistik Indonesia yang jarang dibahas. Contohnya, yaitu PT Bandagara Reksa Logistik Indonesia, atau lebih dikenal dengan PT BGRLI. Pasti banyak yang belum tahu kan? Jadi yuk kita intip profil perusahaannya. Seiring dengan globalisasi, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saingnya ke tingkat internasional. Salah satunya dalam cepat, murah, dan pelacakan secara real-time. Perkembangan sektor logistik di era digital semakin dinamis. Ini menjadikan tantangan besar bagi para pelaku bisnis. Lalu, apa yang kamu butuhkan? Kami PT BG Logistik Indonesia, subsidiaries of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, memberikan solusi jasa logistik berbasis digital terbaik di Indonesia. PT BGR Logistik Indonesia atau PLI merupakan anak perusahaan dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang memberikan solusi terintegrasi, andal, dan terpercaya. Hal tersebut senantiasa dilakukan agar seluruh pengguna jasa BLI merasakan pelayanan prima yang diberikan serta pengalaman penggunaan jasa yang lebih unggul atas layanan digital yang diberikan sebagai solusi kepada para pelanggan. Dalam 5 tahun ke depan, BLI diproyeksikan akan menjadi integrated digital logistic provider bagi induk usaha. Nah, setelah mengetahui profil dari PT BLI, kemudian kita analisis apa tantangan yang dihadapi oleh BLI yuk. Kinerja logistik Indonesia menjadi sorotan penting oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam beberapa tahun terakhir. Hasil terbaru dari Logistic Performance Index atau LPI 2023 menampilkan penurunan peringkat Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, kemudian Singapura, dan juga Thailand. Adanya penurunan peringkat LPI Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah masalah keterlambatan dalam pengiriman atau timelines.
yang mengalami penurunan skor dari 3,7 menjadi 3,3. Disrupsi rantai pasokan akibat pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan geopolitik dunia menjadi penyebab utama dari penurunan skor ini. Selain itu, aspek tracking dan tracing atau pelacakan kiriman dan international shipments atau pengiriman internasional juga mengalami penurunan skor. Dari sisi pemerintah sendiri sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan performa logistik secara keseluruhan, seperti menekankan pentingnya perencanaan lintas kementerian atau lembaga terkait secara terintegrasi dan melibatkan para pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha terkait. Selain itu, revisi atas regulasi seperti Perpres 26/2012 tentang cetak biru, pengembangan sistem logistik nasional atau Sisloknas, dan pembentukan lembaga permanen bidang logistik menjadi langkah-langkah penting yang perlu dipertimbangkan. Kemudian, langkah apa yang akan diambil oleh perusahaan logistik seperti BKRLI? Nah, kalau yang aku baca dari artikel, PT BKRLI Logistics Indonesia atau BKRLI tentu udah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam mengarungi tahun 2023 ini. Direktur Utama BKRLI Budi Susanto mengatakan, bergabungnya induk usaha PPI ke dalam holding BUMN Pangan akan berdampak positif terhadap bisnis BKRLI. Perusahaan telah memiliki sejumlah quick win atau langkah percepatan yang akan dijalankan tahun ini, meliputi pembangunan trans logistik, masuk ke bisnis cold chain, serta pengelolaan gudang-gudang BUMN klaster pangan dengan mengimplementasikan sistem berbasis digital. BKRLI berupaya menjalankan dengan baik dan efisien untuk seluruh urusan logistik, termasuk di dalamnya pengelolaan gudang, distribusi, hingga bongkar muat, guna menekan biaya logistik dan dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Selain itu, BKRLI juga tetap menjalankan bisnis untuk pelanggan existing maupun baru. Nah, dengan strategi-strategi ini, BKRLI yakin kalau perusahaan akan dapat terus berkembang dan dapat mengatasi masalah di masa mendatang. Nah, gimana nih menurut kalian? Langkah BKRLI udah cukup bagus atau belum? Yuk kita bahas lebih lanjut di komen. Nah, sampai di sini dulu ya obrolan santai tapi serius kita terkait manajemen logistik. Semoga video aku kali ini bisa ngebuka mata kita tentang dunia yang gak kalah keren dari liburan ke pantai doang. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Aku Dewi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.